Selamat siang dan shalom kepada kita semua yang telah hadir di acara Mari Berdoa, belajar firman Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan di siang hari. Ini adalah merupakan satu program baru dari Conference DKI Jakarta melalui Departemen Komunikasi, mengajak umat untuk bertemu dengan Tuhan di siang hari. Biasanya di pagi hari sudah ada banyak program dan malam hari kita juga rekam. Namun di siang hari adalah merupakan satu kebiasaan yang mau kita ikuti dari pionir-pionir gereja kita atau tokoh-tokoh iman, ya, seperti Daniel, Henok, ya, berdoa di siang hari. Dan inilah yang membuat Henok boleh hidup bergaul dengan Tuhan dan akhirnya sekarang berada di surga. Baiklah, bukan kebetulan kita bertemu saat ini, Tuhan sudah panggil kita untuk berkumpul. Kita akan membuka acara kita ini dengan lagu pujian, dan setelah itu Opung Etan bisa doa buka. Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan, bersama handai taulan, sama-sama menyanyi dengan doa memuji Bapa yang suci dengan hati yang jernih. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar, bergemar. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang baik, Bapa yang pengasih. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang indah ini kami mau belajar dari firman-Mu. Sediakan hati kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berikan kami Roh Kudus-Mu supaya mengerti firman-Mu, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Berkati pembicara ya Bapa, supaya Roh Kudus-Mu berjalan di tengah-tengah kami, dan kami boleh mengerti firman-Mu. Terpujilah namamu Bapa yang baik, mohon ampun dosa-dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baiklah, saat ini kita akan belajar tulisan Roh Nubuat, ya, dari jadwal program GC, membaca buku tulisan Roh Nubuat melalui tulisannya White. Dan sebagian dari acara ini kita gunakan memperkenalkan secara singkat dan ringkas pekabaran 3 malaikat. Ya.
sesuai janji kita, minggu ini kita coba membahas sedikit pergaulan 3 malaikat. Kenapa? Karena pelayan sekolah sahabat hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Peter Sinaga, dan minggu ini kita sudah belajar tentang hari Sabat. Nah, bagaimana kita memperkenalkan, ya, tujuan daripada pertemuan kita ini bertemu Tuhan, belajar firman hari per hari, jadi kita bisa hidupkan, ya, kita bisa aplikasikan kepada orang yang kita targetkan untuk dibawa kepada Yesus. I will go. Nah, tapi bagaimana caranya untuk memperkenalkan Sabat, ya? Apalagi kita dianggap sebagai orang Yahudi, karena orang Yahudi yang pelihara Sabat, dan Yahudi yang membunuh Yesus, ya. Jadi Advent dikenal sebagai agama yang tidak mengenal Yesus, ya, tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat karena kita pelihara Sabat. Dan di saat yang sama kita harus menginjil, memperkenalkan Sabat, ya. Jadi bagaimana caranya, ya? Kita dianggap sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, justru kenapa kita perkenalkan Sabat, itu yang harus kita pahami, ya. Kita perkenalkan Sabat oleh karena, ya, kita hidup di akhir zaman, ya. Masih ingat pionir-pionir gereja kita, mereka menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mereka tidak pemelihara Sabat, ya. Dan mereka menunggu, ternyata, ya, pendek cerita, Yesus bukannya datang, Yesus pindah dari bilik yang suci ke maha suci. Artinya Yesus time setting, ya, yang sesuai dengan apa yang ditafsirkan pionir-pionir kita tentang kedatangan Tuhan benar. Cuman salah tafsir, bukan Yesus datang ke dunia ini, tapi Yesus berpindah pelayanannya dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan di saat yang sama, ya, pionir gereja kita melihat bahwa sudah benar gereja Protestan mengatakan sola scriptura, kembali dari kitab kepada kitab, ya. Tapi ternyata ada satu lagi, kembali kepada firman Tuhan. 10 firman Tuhan dan hukum yang keempat. Inilah tugas utama, ya, daripada kita, ya, pekabaran 3 malaikat. Nah, sekarang untuk 10 menit pertama kita akan belajar dulu apa 10. Apa itu pekabaran 3 malaikat. Ya. Jadi mengapa kita gereja Advent, ya, menekankan tentang Sabat, karena kita gereja yang lahir dari nubuatan di buku Wahyu, ya. Nah, orang Kristen, ya, orang Kristen yang sekarang ini umumnya mereka tidak begitu mengerti bagaimana membaca buku Daniel dan Wahyu. Jadi kalau kita mau memperkenalkan Sabat kepada mereka, pertama kasih tahu sejarahnya, bagaimana pionir-pionir menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan akhirnya mereka membaca, bisa membuka kitab Daniel dan Wahyu, ya. Dan di kitab Daniel dan Wahyu itulah mereka bisa melihat kronologis, ya. Ini kejadian setelah, ya, setelah pelayanan Yesus, namun dan ini adalah menanti kedatangan Tuhan yang kemarin, yang masa kecewa mereka, ya. Lalu, makanya kalau kita mau memperkenalkan Sabat, jangan memperkenalkan Sabat seperti seolah-olah Sabatlah yang menyelamatkan kita, ya. Kemudian di saat yang sama kita berjuang memperkenalkan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tapi bagaimana memperkenalkan itu, kita harus kasih tahu ada nubuatan yang sudah dibuat yang menentukan bahwasanya di akhir zaman siapa umat Tuhan dan siapa yang bukan adalah orang yang menurut akan hukum Tuhan. Di mana ayatnya? Nah, ini dia. Pekabaran 3 malaikat. Ya. Yang buku Wahyu. Wah, ini semua anggota sebenarnya sudah bisa terangkan ini, ya, secara sederhana. Kalau soal nubuatan kronologis tadi, tunjukkannya sepintas, ya. Kalau kita sudah buat peta begitu, nah kan gampang menerangkannya. Sama seperti kalau mau ke Bandung, kita lihat
lewat kota ini kita bisa tentukan kapan jam tiba di sana melalui Google. Demikian juga dengan kita. Kalau mau memperkenalkan sahabat, perkenalkanlah bahwasanya gereja di zaman akhir, ya, umat Tuhan dituntut untuk menguduskan sahabat, karena itulah tandanya kita umat Tuhan atau tidak. Kalau di Adam dan Hawa, tandanya dia menurut hukum Tuhan atau tidak, bukan sahabat, tapi apa? Jangan memakan buah pohon larangan, buah larangan, ya kan? Itulah hukumnya. Lalu kalau di surga tak ada pohon larangan, tak ada sahabat. Apa yang membuat Lucifer dan teman-temannya diusir? Ternyata ada hukum dan peraturan di sana. Jangan menyamai dirimu dengan yang maha tinggi, ya. Dan ternyata setelah Lucifer buat itu, makanya dia diusir. Itulah pelanggaran. Nah, di akhir zaman, apa ya yang menandakan mana umat Tuhan, mana yang tidak? Melalui pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14:6. Ini pekabaran malaikat pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Nah, ini dia. Ya, saya menerangkan secara sederhana, besok akan kita tambahkan, hari Kamis juga akan kita tambahkan. Nah, inilah tandanya seruan nyaring, ya. Malaikat di sini adalah saudara dan saya, bisa manusia juga, ya, yang diharapkan sebagai pembawa berita, sama seperti bangsa Israel zaman dahulu, ya, dipilih Allah untuk menyampaikan, menunjukkan siapa Allah, siapa karakter, tabiat, dan hukumnya. Nah, sekarang umat Tuhan di akhir zaman diharapkan sebagai pembawa pekabaran 3 malaikat. Yang pertama ini, ya, agar kita beritahukan tiba hari penghakiman, ya. Namun sebelum itu, kita mengajak supaya orang-orang yang ada di atas bumi dan semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, ya, membawa suara nyaring, takutlah Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakiman. Kalau di Matius 28, ya, 18-20, pergi, jadikanlah murid, ya, ajak, baptis, dan ajar mereka. Tetapi untuk kita di akhir zaman, ya, orang-orang Kristen lain tahu itu Matius 28, ayat 18-20. Tapi untuk pekabaran bagi umat pilihan Tuhan di akhir zaman, pergi menginjil ke segala suku dan bahasa dan kaum, beritakan. Apa beritanya? Tidak hanya Injil, tetapi takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi dalam pekabaran Injil itu, ya, makanya gereja Advent memperkenalkan agar saudara dan saya memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Oleh kenapa? Karena ada penghakiman. Ya. Jadi apa hubungannya penghakiman dengan memuliakan Tuhan? Ya. Hanya orang yang menyembah Tuhanlah yang bisa, boleh menjadi umat Tuhan yang selamat. Ya. Kita harus takut akan Tuhan, muliakan dia, dan tiba penghakimannya. Ya. Bagaimana caranya kita takut, muliakan Tuhan, dan menyembah? Ya. Ada tandanya. Dengan cara penyembahan yang menunjukkan siapa dia. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini dia.
Kalau kita tanya orang-orang Kristen, ya, kalau ditanya bagaimana cara kau menyembah Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, ya saya bernyanyi, memuliakan Tuhan, beribadah, memuliakan perpuluhan, kasih persembahan, itulah memuliakan Tuhan. No, lebih spesifik, Tuhan telah membuat, ya, peraturan tanda bagaimana dia dimuliakan, bagaimana dia disembah, ya melalui hukum keempat, ya, yang mana dikatakan ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Kenapa? Sebab 6 hari lamanya kau bekerja dan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan alam. Ya, itu tandanya akulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tunggu dulu, hukum keempat itu kan diberikan kepada bangsa Israel. Ya, oh tidak. Sabat ini yang diberikan kepada bangsa Israel sudah ada dan diberikan awalnya pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Karena hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan hari ke-7 dia berhenti, memberkati dan menguduskannya. Nah, dari situlah cara kita memperkenalkan Sabat, ya, bukan Sabat Yahudi, Sabat Israel, tetapi Sabatnya Tuhan yang Tuhan ciptakan pada waktu menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi pekabaran Injil kita kalau menginjil di akhir zaman tidak hanya sekedar keselamatan datang daripada Yesus, tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi sesuatu yang mengajak saudara dan saya untuk merasa takut karena tiba hari penghakiman. Sekarang adalah penghakiman itu. Penghakiman itu maksudnya apa? Sedang diteliti, dipisahkan. Mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan. Siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Siapa yang umat setan, penjahat, ya, dan siapa umat Tuhan Yesus yang baik. Tandanya apa? Menurut hukum Tuhan. Hukum apa? Yaitu menguduskan akan hari Sabat. Ya. Sebagai tanda apa? Kita menyembah Tuhan. Jadi kalau hukum pertama, pekabaran malaikat pertama, istilah bahasa sederhana adalah panggilan untuk menyembah Tuhan yang benar. Karena ada 2 Tuhan di dunia ini. Ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu Tuhan yang diciptakan manusia. Ya. Jadi manusia yang menentukan apa yang dia mau tentang Tuhan. Sementara pekerjaan umat Tuhan di akhir zaman memperkenalkan, mari kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati diciptakan manusia. Tandanya dia Tuhan yang hidup, dia adalah Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan isi dunia ini. Bagaimana caranya? Membedakan manusia yang menyembah Tuhan yang hidup dengan menyembah Tuhan yang mati yang diciptakan oleh manusia melalui pengudusan akan hari Sabat. Bukan Sabat Yahudi saja, itu hanyalah peringatan dan pengulangan, tapi Sabat yang Tuhan buat pada waktu dunia ini diciptakan. Nah, itulah pekabaran malaikat pertama, bagaimana kita memperkenalkan akan hari Sabat. Harus dari sini, ya, harus dari sini. Tidak hanya sekedar coba tunjukkan di Alkitab di mana hari Sabat disebut hari Minggu, ya. Sabtu, harus Sabtu, tidak ada Minggu. Ya, itu approach-nya bisa saja masuk, tetapi tetap kita dianggap sebagai pengikut Sabat orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Ya. Tapi Sabat yang kita bicarakan di sini adalah Sabat yang diperintahkan Tuhan untuk dikabarkan sebagai tanda di akhir zaman, penghakiman, siapa umat Tuhan, siapa tidak, dan Sabat ini adalah Sabat yang sudah Tuhan jadikan pada waktu manusia diciptakan di Taman Eden dalam Kejadian pasal 1, 2, 3. Besok kita akan sambung dengan
pekabaran malaikat kedua, ya, kemudian pekabaran malaikat ketiga. Ya. Nah, inilah, ya, siapa yang mau selamat harus kita tekun, ya. Orang yang selamat, yang mau bertemu dengan Tuhan adalah orang yang tekun, ya, yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Lalu ayat yang sama, marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memeraih keturunan lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ingat, ya, pekabaran kita di akhir zaman menurut hukum Tuhan, bukan karena usaha kita supaya kita selamat, menurut hukum Tuhan oleh karena kita beriman kepada Yesus dan kita memiliki kesaksian Yesus. Ya. Apa artinya iman kepada Yesus, kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus dalam Roh Nubuat. Roh Nubuat adalah cerita tentang apa yang Yesus lakukan masa yang akan datang, kemarin, hari ini, ya. Jadi, kita bisa menurut hukum Tuhan bukan karena usaha saya, kita bisa menurut hukum Tuhan oleh karena kita beriman kepada Yesus, memiliki kesaksian Yesus, kebenaran Yesus, iman Yesus, keberhasilan Yesus dalam menurut hukum Tuhan, dikenakan kepada saya, sehingga saya bisa 100% menurut perintah Tuhan. Istimewa menguduskan zaman. Bukan karena usaha saya. Ya. Perbedaannya dengan bangsa Israel, ya, mereka menurut perintah Allah oleh karena usaha sendiri. Sementara Yesusnya mereka apa? Mereka salib. Ya, mereka bunuh. Ya. Sementara kita tidak. Pekabaran di akhir zaman adalah berimanlah kepada Yesus. Ya. Jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kenakan Yesus, ya, dan izinkan Yesus hidup dalam dirimu. Yesus yang hadir, bukan kau lagi yang hidup, dan penurutan Yesus yang sempurna dalam hukum Tuhan dikenakan kepada kita manusia di akhir zaman menurut hukum Tuhan secara sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, untuk 3 menit berikut, kesimpulan secara ringkas mengenai tulisan Roh Nubuat, mengenai doa, ya. Kemarin ini sudah kita pelajari. Nasihat firman Tuhan sebelum kita berdoa ialah bertahan tak lelah dalam doa. Ya. Ketika seorang pria mengembuskan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang diberikan di bawah langit, di mana kita dapat diselamatkan. Ya. Ada dalam intensitas dan seguruhan janji dari Tuhan bahwa Dia akan menjawab itu, doa yang melimpah. Di atas segalanya yang bisa kita doakan atau pikirkan, kita tidak hanya harus berdoa dalam nama Yesus, tetapi dengan ilham dan nyala Roh Kudus. Ini menjelaskan apa yang dimaksud ketika dikatakan Roh itu sendiri menjadi perantara bagi kita dengan erangan yang tidak dapat diucapkan. Petisi harus disampaikan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kemudian mereka akan mencapai kursi belas kasihan. Teruslah berdoa dengan tidak lelah. Tuhan tidak berkata, berdoa sekali, dan saya akan menjawab Anda. Firman-Nya adalah berdoa, segera dalam doa. Percaya, kamu memiliki apa yang kamu minta, dan kamu akan menerimanya. Saya akan menjawab Anda. Haleluya, janji Tuhan, ya. Jadi kita berdoa untuk kebutuhan kita. Ingat, kalau kita berdoa dalam kebutuhan kita, jangan berpikir dari kacamata kita, ya. Kita harus selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu buat kita. Doa yang kita minta adalah sesuatu yang kita butuhkan, yang memang Tuhan sudah persiapkan. Dan kita doakan dengan sungguh-sungguh, dan tidak kena lelah. Bukan supaya bagaimana dapat, tapi supaya
apa yang kita rindukan, yang kita tahu itu adalah kerinduan Tuhan, boleh menjadi kenyataan. Ya, itulah berdoa dalam sudut pandang kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan katakan, mintalah, maka aku akan menjawab. Ya, satu kali lagi, kutipan berikut. Doa yang sungguh-sungguh diperlukan, tidak lemah, doa dan tak berperasaan, ada kebutuhan doa. Ya. Doa yang paling sungguh-sungguh, doa seperti Daud ucapkan ketika dia berseru, seperti burung yang terengah-engah setelah aliran air. Begitu terengah-engah jiwaku setelah Engkau, ya Tuhan. Aku telah merindukan ajaran-Mu. Aku telah merindukan keselamatanmu. Jiwaku rindu, ya, bahkan lemah untuk pengadilan Tuhan. Hatiku dan dagingku menangis untuk Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena kerinduan yang dimilikinya terhadap penghakiman-Mu. Haleluya. Lihat, Daniel berdoa kepada Tuhan, tidak meninggikan dirinya sendiri atau mengklaim kebaikan. Ya Tuhan, dengar, ya Tuhan. Ampunilah, ya Tuhan. Dengarkan dan lakukan. Jangan menunda. Demi dirimu sendiri, ya Tuhanku. Lalu Yakobus sebut sebagai doa yang mujarab dan sungguh-sungguh tentang Kristus dikatakan. Dan di dalam penderitaan, dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Ya. Kontras dengan doa syafaat yang mulia surga adalah doa yang lemah dan tak berpersembahkan kepada Tuhan. Banyak yang puas dengan basa-basi, tapi sedikit yang memiliki kerinduan yang tulus, bersungguh-sungguh, dan penuh kasih kepada Allah. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, oleh karena merasakan kasih sayang Tuhan sangat berlimpah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan kita masuk kepada belajar Alkitab, program Sekolah Sabat. Terima kasih. Mari kita dengarkan lagu pujian yang satu ini. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Terima kasih dari Sekolah Sabat yang kita sudah pelajari setiap hari. Judul beberapa minggu ini mengenai perjanjian, ya, mengarah kepada hari Sabat. Dan tadi Pendeta Simorangkir juga sudah share screen tadi tentang hari Sabat, ya, hukum Tuhan. Dan itu semuanya mengarah
bagaimana Sabat itu menjadi tanda perjanjian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara seiman, sebagai orang Kristen, saudara sebangsa setanah air. Bahkan ada juga ini ya, saya lihat, ada yang dari USA ini. Terima kasih ada Nyonya Mask Romanti. Terima kasih bergabung. Menunjukkan bahwa kita punya satu misi, ya, satu pandangan tentang satu tanda, yaitu hari Sabat. Saudara-saudara, kalau kita baca hanya satu halaman ini dengan apa yang diberikan bagian saya untuk hari ini, tentu tidak terlalu panjang. Tetapi, saudara-saudaraku, kalau saya mau berbicara tentang Sabat atau tanda atau perjanjian ini, wah, sungguh luas sebenarnya. Sungguh luas. Saya mau berbicara kenapa, misalnya, ini satu contoh di Alkitab, mengapa Allah harus, kalau saya mengatakan memaksa orang Israel keluar dari tanah Mesir, setelah 430 tahun di Mesir orang Israel, Tuhan paksa. Artinya, Tuhan rindu orang Israel itu selamat. Tidak lama-lama diperhamba. Bukan soal perhambaan itu, tetapi satu adalah agar mereka memuliakan namaku berhari Sabat. Karena ini satu tanda. Berhari Sabat untuk memuji saya di padang belantara lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di padang belantara. Apakah saudara sudah pernah berhari Sabat di satu tempat yang mungkin saudara tidak pernah inginkan? Ini jadi satu tantangan bagi kita. Apakah sudah pernah? Kita lihat bagaimana saat di Taman Eden, barangkali ya tidak terlalu gelisah waktu itu Adam, Hawa, untuk menerima tuntunan ini. Hari Sabat menjadi satu perjanjian sejak Taman Eden. Mereka oke-oke saja barangkali ya. Tetapi setelah 1600 tahun ya, atau sekitar 1700 tahun kemudian, Nuh dipaksa berhari Sabat di dalam bahtera. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di dalam bahtera. Bersama dengan, dikatakan di situ, Nyonya White menulis, bahwa di dalam bahtera itu mungkin pengap dan bau oleh karena kotoran-kotoran berbagai macam binatang. Ya, katakanlah terpaksa, tapi Nuh memelihara Sabat. Karena sudah jadi satu perjanjian. Dari situ kemudian sekitar 1800 tahun, atau ya, 1700 tahun kemudian, atau katakanlah tahun 1500. Itulah yang terjadi dengan orang Israel. Musa menulis sekitar tahun 1500. Menuliskan bahwa Musa lah yang digunakan oleh Tuhan, ya, untuk membawa orang Israel. Bagaimana cara Tuhan? Wah, tidak habis pikir, saudara-saudaraku. Saudara pun, yang paling tua pun di sini ya. Ada Ibu Terlen Limbong di sini, sudah sangat tua. Bapak Tony Ritonga, terima kasih. Opung Etan yang sudah cukup tua ini. Bapak Situmorang SF. Tapi pernahkah saudara boleh merasakan bahwa saudara memelihara Sabat itu secara seakan-akan terpaksa, dipaksa oleh satu kerinduan? Dan Tuhan mau itu. Jadi kalau hari Sabat bukan maksudnya mau kita santai-santai, mau, ya apalagi istilahnya hari Sabat itu, Sabat artinya kan istirahat. Sabat itu bahasa Ibraninya istirahat. Sabat dalam bahasa Grekanya sabatos, istirahat. Bukan mau istirahat tidur-tidur, saudara-saudara. Saya mau saksikan kepada saudara-saudara, saya tidak pernah tidur di hari Sabat. Bukan karena saya pendeta, tidak. Kalau saya mau tidur-tidur hari Sabat mungkin boleh saja, bukan? Apalagi saya pendeta, saya katakan Sabat artinya istirahat. Jadi istirahatlah kita. No.
Jangan kita gunakan kata istilah itu, saudara-saudaraku, untuk istirahat. Tetapi istirahat, hukum keempat sudah kita tahu, bukan? Jangan kau bekerja, itu maksudnya. Jangan kau bekerja, baik kamu, baik anakmu laki-laki, baik anakmu perempuan, baik pembantumu, dan segala sesuatu. Istirahat. Saya anak seorang petani. Ayah saya kalau sudah musim membajak, menanam padi, kebetulan kami punya ada kerbau. Ini sering saya saksikan ini. Kerbau kami ini setiap hari harus digunakan untuk membajak. Tahun 60-an ini. Waktu itu saya masih SD. Dan saya sudah pernah gunakan bajak itu oleh kerbau. Tahu saudara-saudaraku, Minggu sampai Jumat itu tidak pernah istirahat kerbau kalau sudah musim membajak. Sehingga jika ada tetangga kami atau keluarga juga, dia memohon kepada orang tua saya, Pak Sinaga, besok kan kalian libur ke gereja bukan? Kerbaunya kan, mohonlah, berikanlah kami untuk 1 hari saja. Tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, orang tua saya mengatakan, kami tidak akan berikan itu, kecuali hari lain. Karena kami sudah istirahat, kerbau juga istirahat. Dari situ saya, saudara-saudara, mendapatkan satu ilham ya. Katakanlah itu satu inspirasi dari Tuhan. Bahwa sampai sekarang untuk melanggar hari Sabat itu, jangan coba-coba Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan. Bahkan istirahat, itu pun yang istilahnya Sabat artinya istirahat. Jangan istirahat. Hanya istirahat dari kerja. Tetapi gunakan waktumu. Banyak yang harus kita berbuat. Apa yang diperbuat Yesus pada hari Sabat, saudara-saudaraku? Ya, bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau kita tidak menyembuhkan, apa yang kita berbuat? Mungkin mendoakan mereka. Ada hal-hal lain yang kita harus berbuat. Mendalami firman Tuhan. Saya sudah lahir di Advent. Yang agak saya alami kecut dalam hati saya. Di gereja Advent banyak kegiatan. Saya tahu. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang mau meninggalkan acara-acara di gereja. Ada setelah acara khotbah selesai, mungkin kita makan, minum, lalu ada acara yang lain. Ada acara KPA. Ada lagi acara PA yang paling tidak saya senangi. Ada acara PA tapi ditinggalkan. Aduh. Apa yang terjadi? Bukan kegiatan yang tidak ada, tetapi kita tiadakan. Kita tidak ikuti acara itu. Yang saya mau tekankan, bagaimana perjanjian yang Tuhan telah buat ini menjadi satu tanda antara engkau dan aku. Antara kamu dan aku, kata Tuhan. Yaitu, turun-temurun. Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, Bapak dan Ibu bertanggung jawab kepada anak saudara. Anak saudara itulah keturunanmu. Jika saudara masih melihat cucumu, juga bertanggung jawab kepada cucumu. Jangan coba-coba. Hendaknya kita bertanggung jawab. Karena itu janji Tuhan. Dan itulah tandanya, anak kita, cucu kita itu juga. Itu satu tanda juga. Bahwa memang kita, ini opungnya, orang tuanya, yang selalu tekun berhari Sabat. Seperti saya memang jelas, saya saksikan orang tua saya karena saya lihat. Di kampung saya dulu, kalau lewat dari jam 4 belum pulang dari ladang, petani kan pada umumnya, kalau belum pulang jam 4, jam 5, wah, dipertanyakan. Tersabat katanya. Sempat memasuki hari Sabat, belum di rumah. Padahal hari persiapan, bukan? Hari persiapan itu mempersiapkan hati dan pikiran, bukan hanya sekedar siap-siap mau ke gereja, tidak. Tetapi mempersiapkan hati dan pikiran, ingat hari Sabat. Karena itu menjadi satu tanda.
saya terkesan di dalam buku Matius. Matius, Markus, dan Yohanes. Ada 3 Injil yang menyaksikan ini. Saudara tahu, Yusuf dari Arimatea, seorang yang begitu fokus tentang hari Sabat. Tahu saudara-saudaraku, pada waktu Yesus mati sekitar jam 3 hari Jumat, dikatakan hari Jumat itu hari persiapan. Mempersiapkan apa saudara-saudaraku? Tahu saudara-saudara, Yusuf dari Arimatea itu hanyalah mengingat untuk hari Sabat, mempersiapkan kita, dirinya menyongsong hari Sabat. Dia harus menghadap pemerintah. Bayangkan saudara-saudara, Yusuf orang Arimatea, orang yang terkenal itu harus menghadap pemerintah, Pilatus, agar diberikan mayat Yesus yang masih tergantung di salib. Bermohon. Mungkin agak susah. Karena Pilatus tahu, sudah ada satu informasi. Ini orang, Yesus ini, kalau dia mati, 3 hari dikubur, hari ketiga akan bangkit. Takut dia. Kepada serdadu-serdadunya dia perintahkan, kalau itu harus kamu ambil, kamu kuburkan, tolong. Saya harus perintahkan 3 lapis serdadu menjaga kubur Yesus. Coba saudara-saudaraku. Bukan pergumulan yang mudah itu bagi Pilatus, bagi Yusuf orang Arimatea itu. Tetapi dengan demikian dia berusaha agar Pilatus mengizinkan. Singkatnya, Pilatus mengizinkan. Yusuf orang Arimatea itu membawa pekerja-pekerjanya, pesuruh-pesuruhnya, tolong turunkan itu dengan izin Pilatus. Turunkan mayat Yesus dari salib. Setelah diturunkan, dia mengapani dengan baik. Saudara-saudaraku, kubur Yesus itu adalah rencana yang sudah dipersiapkan untuk menjadi tempat kubur daripada Yusuf. Karena Yusuf memang orang kaya. Dalam hidupnya dia sudah sediakan tempat itu. Dengan pengorbanan itu, tapi saya kira tidak seberapalah pengorbanan kubur ya. Coba bayangkan saudara-saudaraku, kubur itu yang harusnya untuk dia, tetapi dia berikan kepada Yesus. Tetapi yang sangat saya mau ingatkan kepada kita masing-masing, bagaimana Yusuf orang Arimatea itu mempersiapkan untuk menyongsong hari Sabat, agar Yesus pun istirahat di dalam kubur. Saya tidak tahu apakah ada nubuatannya tentang itu. Kalau Yesus persis mati hari Jumat kebetulan, ya istirahat di dalam kubur sepanjang hari Sabat, itu saya tidak harus katakan itu. Tapi Yesus istirahat di kubur pada waktu hari Sabat itu. Tapi Yusuf orang Arimatea itu yang sangat saya jempol. Dia siap memberikan kuburnya, dia siap pesuruhnya yang mengapani, mengantarkan ke kubur, tetapi yang paling utama adalah mengingat akan hari Sabat. Dia tahu bahwa itu adalah tanda perjanjian. Sudah banyak saudara-saudaraku perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya, para nabi-nabi, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Ini semua dengan satu istilah, bahwa ini adalah tanda untuk semua keturunan. Bapak Ibu, jangan main-main dengan keturunanmu. Karena keturunanmu akan mempertahankan itu nanti kepada keturunannya lagi. Sebagai tanda. Saya tidak baca lagi berulang-ulang. Di dalam pelajaran kita ini dikatakan Keluaran 31 ayat 13. Keluaran 31 ayat 17. Yehezkiel 20 ayat 12. Yehezkiel 20 ayat 20. Mengingatkan kita kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan Musa juga mencatat, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Tahukah saudara-saudaraku? Dan manusia, hari Sabat maksud saya, diciptakan untuk manusia. Kalau saya hubungkan ini, saudara-saudaraku, kalau saudara adalah ciptaan yang paling mulia,
bahwa kita haruslah yang mempertahankan hari Sabat ini. Tidak ada yang lain. Bukan langit sana, bukan bintang sana, tidak. Tetapi manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Dan hari Sabat diberikan adalah untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Firman Tuhan mengatakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memang kita tidak bisa pungkiri. Tadi Pendeta Simorang juga sudah sempat menyinggung, bukan hari Minggu sebagai hari Sabat. Tidak usah kita bahas panjang lebar ini, tapi sekedar bisa kita singgung menurut katekismus. Katekismus, dia catat di sini. Boleh saudara baca nanti itu. Bahwa Minggu memang tidak sama dengan Sabat. Coba ya, mereka yang mengucapkan ini, sebutan ini, bahwa Minggu memang bukan hari Sabat. Tetapi, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Mereka jadikan hari Minggu seperti hari Sabat. Kita tidak melarang untuk berbakti hari Sabat. Kita tidak melarang, Alkitab juga tidak melarang untuk memperingati akan kebangkitan Yesus di hari pertama Minggu itu. Tetapi jelas-jelas bahwa tidak ada sebutan bahwa hari Minggu adalah hari kudus. Saudara harus jelas itu. Tidak ada sebutan di dalam Alkitab bahwa hari Minggu atau hari pertama adalah hari yang kudus. Ya, hari berbakti, oke. Memperingati kebangkitan Yesus, oke. Tidak salah. Tetapi ya, mau berbakti hari Sabat, hari Minggu boleh. Tetapi hari Minggu tidak pernah disebutkan sebagai hari yang kudus. Hari kudus adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7. Sudah banyak literatur yang menulis. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau Musa telah menulis ini tahun 1500 BC, kira-kira 2200 tahun kemudian, coba bayangkan, sekitar tahun 600. Maaf saudara-saudara, Al-Quran juga menulis. Jangan main-main pada waktu hari Sabtu. Terjemahan sekarang hari Sabat sudah ditulis. Jangan main-main. Akan sama seperti monyet yang terhina. Waduh. Ini saudara-saudaraku, mari kita simak. Sudah banyak literatur yang menulis mempertahankan kebenaran kitab ini. Jangan saudara sampai keliru. Kalau teorinya sudah kita tahu, siapkah kita untuk melakukan? Karena dikatakan, doing is better than saying. Mempertahankan tanda itu, perjanjian Allah itu, hari Sabat itu, adalah dengan melakukannya sendiri. Percayalah saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai umat Tuhan, mari tetap setia untuk mempertahankan tanda itu. Sabat adalah tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah. Dan itu semua hanyalah untuk kebaikan kita. Untuk mendapatkan keselamatan yang daripadanya. Tapi jangan begini. Kita tidak diselamatkan oleh hukum. Kalau kita berhari Sabat, kita selamat. No. Dicatat dalam pelajaran sekolah Sabat ini, ke gereja itu bukan untuk keselamatan, tetapi oleh karena kita mau diselamatkan, kita sedang berada di suasana keselamatan. Tetapi wajiblah saya untuk datang di gereja, untuk memelihara hari Sabat, untuk membayar persembahan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Itu harus saya lakukan karena saya sudah dalam proses keselamatan. Tapi bukan oleh karena saya datang di gereja hari Sabat, lalu saya diselamatkan. Jangan terbalik. Keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan terlebih dahulu. Lalu kita sebagai orang-orang atau pelaku-pelaku, umat-umatnya yang mau menerima, harus melaksanakan. Baik, oleh karena itu, saudara-saudaraku, sampai kapankah ini hari Sabat? Tadi sudah ada sampai kepada keturunan. Keturunan, siapa keturunan kita? Kita ini masih mengaku bukan? Kalau kita ini keturunan daripada Adam? Ya, tentu. Soal keturunan Israel, apakah yang terkait dengan Israel? Kepada orang Israel atau orang Yahudi, ini adalah satu janji.
Ingat ya. Jadi kalau saya sekarang pemelihara sahabat, saya bukan pengikut Yahudi, bukan. Ini ada kata-kata yang timpang ini dari teman-teman saudara-saudara kita. Kalau gereja Advent itu pengikut Yahudi. No. Walaupun kita sama-sama pemelihara sahabat. Tetapi kita adalah pengikut firman Tuhan yang sejak Adam sudah ada hari ke-7 hari Sabat. Bukan sejak Israel. Hanya diingatkan. Saya ulangi sekali lagi. Peringatan itu diberikan oleh Tuhan Allah. Seperti memaksa ya. Memaksa. Dalam arti wajib begitu ya. Kenapa mereka harus keluar dari tanah Mesir? Ya, kenapa? 10 tulah. Bayangkan Bapak Ibu. Yang mungkin saya 1 tulah pun saya tidak sanggup untuk menghadapinya itu. Ini sampai 10. Raja pun mohon maaf. Ya, minta ampun dia. Oke, Musa, tolong cepat-cepat. Segera keluarlah itu orang Israel. Tapi peringatan itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bukan hanya sekedar membawa orang itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi peringatan hari Sabat itulah. Peringatan inilah sekarang yang kita coba ingatkan di jam 12 siang ini. Ya. Saya mau katakan. Saya kurang tahu inspirasi dari mana ini Pendeta Simorangkir jam 12 siang hari. Jarang ini ya, jarang. Tapi saat inilah harus saya ucapkan juga. Karena kebetulan saya di sini. Saya ucapkan. Kenapa Tuhan izinkan kesempatan ini agar saudara diingatkan perjanjian ini. Perjanjian kepada Adam, kepada Nuh, kepada orang Israel. Perjanjian kepada orang Israel diingatkan kembali kepada saudara dan saya. Perjanjian itu adalah suatu tanda bahwa Allah menciptakan Anda dan saya. Bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Hari Sabat itu adalah suatu tanda. Oleh karena itu jangan pernah lupakan hari Sabat. Jangan sampai kita lupa hari Sabat. Yang di kampung saya katakan itu pernah salah seorang diakon berkata, kalau sudah setengah hari jangan lagi ada orang di ladang. Pulang semua. Setengah hari. Hari persiapan. Itu benar saya ingat. Untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman, untuk penyediaan makanan, dan ini dan jangan sampai kena hari Sabat. Luar biasa. Dan itulah yang saya ingat sampai sekarang. Saya akan usahakan kalaupun misalkan tidak ada minum di rumah pas hari Sabat, saya tidak akan pernah izinkan belanja di hari Sabat. Walaupun itu minuman sekalipun. Apalagi minyak goreng. Saudara-saudaraku, mari. Ini hanya satu yang mau kita tekankan pada siang hari ini, satu perjanjian yang utuh antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, jangan lagi berpura-pura. Jangan lagi lengah. Tetapi, peganglah dengan konsekuen. Sabat, tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kita simak, dan kita tetap hidupkan. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Sinaga yang sudah menjelaskan dan memberikan kesaksian. Kita dengarkan lagu penutup dari Ibu Pendeta Sinaga. Kami akan menyanyikan satu yang bertanda. Signs of the time. Tanda akhir zaman. Sudah harus kita pertahankan. Perjanjian Allah bagi umat manusia. Inilah signs of the time. Mari kita lihat. Years of time have come and gone, angels prayers are returned. How Jesus is come again someday. Amin. The sorry, just the now so is coming, is today.
Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern skies. Lift up your head, redemption draweth nigh. Ayam. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern skies. Lift up your head, redemption draweth nigh. Lift up your head, lift up your head, redemption draweth nigh. Kita berdoa. Ya Tuhan Maha Besar, Bapa kami yang bertahta dalam surga. Puji syukur ya Tuhan atas segala berkat pada kami sepanjang pagi hingga siang. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang indah bagi kami wilayah 11 ini Tuhan. Iya. Kau telah memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan dari hari ke hari, tiap siang hari Tuhan. Amin. Ingat Engkau dan membahas akan pelajaran sahabat. Dan semogalah Tuhan semua yang sudah dituturkan oleh para hamba-hamba-Mu akan jatuh ke tanah yang subur. Kepikiran ataupun kemauan orang-orang yang mau mendengarkannya. Dan semakin datang lagi untuk mendengarkan akan pekabaran itu dari hari ke hari. Iya. Kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah bagi kami. Biarlah Tuhan menyertai kami masing-masing. Roh Kudus akan menuntun kami Tuhan untuk mengikut jalan Tuhan, semakin hari semakin kuat dalam mengingat dan menguduskan hari Sabat yang benar. Kasih Tuhan Kau berikan kami hikmat juga dari Tuhan. Kami satu persatu berani mengatakan yang benar kepada orang-orang lain. Agar orang-orang itu Tuhan mau mendengarkan pekabaran ini dan mau mengikut Yesus setelah juru selamat kami yang juga adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih terkait partisipan besok hari, semuanya baik adanya. Berkati juga Tuhan rekan-rekan kami supaya berani memberikan akan Zoom ini kepada orang-orang lain, kepada saudara. Amin. Makin banyak orang yang. Terima kasih Bapak, Engkau berkati pendeta Semorangkir juga pendeta-pendeta yang lain di wilayah ini. Bersatu padu memajukan pekerjaan Tuhan hingga nama Tuhan ditinggikan.
Datanglah ya Tuhan, segera dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam, selamat sore di Colorado, selamat malam di New Jersey. Untuk memulai pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penjagaan yang selalu Kau berikan kepada kami. Sehingga kami pun dapat merasakan kasih-Mu sampai saat ini. Pada saat ini, kami akan kembali mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat menguatkan kami, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, sehingga pada saat kami mempelajari firman Tuhan ini dapat mengerti dan dapat menjadi bagian hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa, dan Roh Juru Selamat kami. Amin. Untuk mulai pelajaran sekolah sahabat kita tiba kepada sebuah judul Sabat Sebelum Sinai. Kemarin, untuk mengulas sedikit kemarin, kita sudah mempelajari dari kitab Kejadian dan kitab Keluaran, pasal 20, ayat 8 sampai 11, bahwa hari Sabat itu, yang paling penting daripada Sabat itu adalah Allah harus menjadi center hari Sabat itu sendiri. Dan pada saat ini, kita akan pelajari Sabat sebelum Sinai. Apa yang kita dapat pelajari dari Sabat sebelum Sinai? Kita baca dalam Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkannya. Sangat menarik. Kenapa saya mengambil Keluaran 7 ayat 16 menjadi ayat inti kita tentang bicara tentang Sabat sebelum Sinai? Kita lihat di dalam kitab Keluaran, berapa kali Allah mempergunakan kata, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kemarin bicara bagaimana Allah adalah center hari Sabat itu sendiri. Pada saat ini kita akan bicara bagaimana Allah mengatakan kepada Raja Mesir, Firaun pada saat itu, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Artinya bukanlah kita, bukan manusia yang bukan umatnya yang mau beribadah, tapi Allah mempersiapkan. Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah. Kenapa? Ada apakah alasannya kenapa Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah? Kenapa? Kenapa Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah? Jawabannya, Allah ingin memberikan kebebasan kepada umatnya. Seperti yang saya katakan, kebebasan sesungguhnya berada di dalam hukum, bukan di luar hukum. Jika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, kita memiliki kebebasan. Dan kalau kita memelihara hari Sabat dengan seperti yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, maka disitulah kebebasan itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam sejarah dan kitab Keluaran, kita akan lihat bagaimana Allah selalu mengatakan, Allah, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan. Bila bangsa Israel beribadah, maka mereka akan bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan. Jadi, hari Sabat adalah hari kebebasan. Hari kebebasan.
bukan yang mengikat. Mengikat kita, menghalang-halangi. Tetapi itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Alasan Allah membebaskan Israel dari Mesir adalah mengingat perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 15 ayat 17. Sedikit kita mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Dikatakan apa? Allah membebaskan bangsa Israel. Membebaskan bangsa Israel bukan karena memilih bangsa Israel, bukan karena apa? Bukan karena bangsa Israel bangsa yang besar atau bangsa yang terbaik, bangsa yang hebat, tapi apa? Karena apa? Allah mengingat janjinya kepada Abraham. Dan Sabat hari ke-7 adalah kebebasan sesungguhnya. Kebebasan sesungguhnya bagi bangsa Israel pada zaman dahulu dan bagi kita pada saat ini adalah umat-umat Tuhan. Sabat bukan pertama kali dinyatakan di Sinai. Kata yang Allah gunakan adalah remember di dalam Keluaran 20 ayat 8. Artinya Sabat sudah menjadi bagian hidup orang Israel. Remember, ingat. Kenapa diulang? Ingat. Supaya mereka ingat Allahnya. Jika mengingat Sabat, berarti kita mengingat Allah. Dan hal yang sama kepada kita. Saat ini Tuhan tidak lagi mau bilang, hari Sabat. Tapi yang Allah mau katakan, jika Anda ingat saya, berarti ingat Sabat saya. Jadi Sabat itu bukan pertama kali diproklaim kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, tapi sebelumnya sudah diproklaim kepada umat-umat Tuhan. Yang sekarang dikatakan itu adalah supaya mereka ingat kembali. Remember, ingat saya. Saya adalah penciptamu. Saya yang melindungi kalian. Saya yang membawa kalian keluar dari perbudakan. Dan sekarang, apa aplikasinya bagi kita? Jika kita mengingat Sabat, kita akan mengingat bahwa kita sampai saat ini dapat hidup karena Tuhan. Karena Allah. Dan kalau kita mengingat Sabat, berarti kita mengingat siapa yang menjaga kita. Kalau kita mengingat Sabat, kita mengakui bahwa Allah yang memberikan berkat-berkat. Seperti pelajaran kemarin. Allah yang berhenti. Allah yang memberkati. Allah yang menguduskan. Apa artinya? Allah semuanya. Allah yang membuat kita sampai saat ini masih dapat bertemu. Allah adalah center dari kehidupan kita. Dan Sabat adalah kebebasan bagi kita. Bebas sebebasnya untuk beribadah. Kita akan masuk dalam pelajaran Keluaran 16, bicara tentang manna. Kalau kita bicara tentang manna, kita akan tahu bahwa Tuhan yang bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Keluaran 16 ayat 6. Tuhan yang mengajarkan bahwa hidup harus bergantung kepada Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Keluaran 16 ayat 12 sampai 20. Allah juga yang mengajarkan bahwa Sabat itu milik Allah. Keluaran 16 ayat 21 sampai 27. Allah juga yang mengajarkan penurutan. Keluaran 16 ayat 28 sampai 34. Jadi kalau kita baca Keluaran 16, maka kita akan lihat Allah sedang mendidik Israel untuk mengetahui bahwa saya Tuhan yang membawa keluar engkau dari perbudakan. Aplikasinya adalah saya Allah yang Maha Perkasa yang membebaskan kita dari budak dosa.
hanya saya yang sanggup, kata Allah. Keluaran 16 ayat 12 sampai 20 mengajarkan kepada bangsa Israel, tanpa Allah kita tidak dapat hidup. Kenapa? Allah memberikan manna di pagi hari, Allah memberi makan sore dengan burung puyuh. Artinya semua hidup di-provide oleh Allah. Semua makanan, keselamatan, dan segala sesuatu itu Allah yang provide. Allah yang mempersiapkan, Allah yang memberikan. Aplikasinya apa dengan kita? Tuhan mengajarkan kepada kita, Allah yang memberikan kita hidup. Walaupun kita bekerja pada saat ini, apapun yang kita lakukan, semua berkat itu bukan karena kita bisa, karena Tuhan yang mempersiapkan. Karena Tuhan yang memberikan. Allah juga mengajarkan bahwa sahabat itu milik Allah. Apa buktinya? Di dalam Keluaran 16 ayat 21 sampai 27. Tuhan bilang di hari ke-6. Bayangkan, selama 6 hari dia bilang, kamu ambil secukupnya. Kamu ambil secukupnya. Secukupnya. Kalau ada yang nggak mau ambil secukupnya, dia ambil banyak-banyak busuk. Tapi kenapa? Apakah Tuhan tidak bisa bilang, ambil untuk 1 minggu? Bisa. Tapi di Kejadian 16, 12 sampai 20 cukup. Namun di hari ke-6 Tuhan bilang apa? Ambil 2 kali lipat. Kenapa Tuhan suruh ambil 2 kali lipat? Tuhan mau ajarkan Israel, Tuhan mau didik Israel, dan kita adalah Israel rohani. Saya yang kasih kamu bebas dari perbudakan dosa. Saya yang kasih kamu hidup. Saya juga akan memberikan kepada saudara milik saya. Apa miliknya? Yaitu sahabat. Dia ada sahabat itu milik Allah. Bukan milik manusia. Dia berikan kepada kita supaya menjadi kebahagiaan pada kita. Supaya kita dapat berkomunikasi dengan dia. Allah yang memberikan sahabat untuk kita. Supaya kita dapat apa? Hidup penuh dengan kebahagiaan. Sempurna. Karena pemberian Allah itu adalah sempurna. Allah mengajarkan penurutan. Keluaran 16 ayat 28 sampai 34. Saudara mau tahu? Kenapa saya katakan Allah yang mengajarkan penurutan? Jika mereka tidak menurut, mereka tidak dapat makan di hari-hari Jumat. Ada yang nanti busuk lagi. Mereka gak usah diambil besok pasti ada. Mereka nggak dapat makan. Kenapa? Tidak menurut. Kalau apa aplikasinya? Umat Israel rohani. Setelah kita tahu bahwa Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, Allah juga yang mengajarkan bahwa hidup harus bergantung kepada Allah yang bukan dengan kekuatan sendiri. Allah juga yang mengajarkan kepada kita bahwa sahabat itu milik Allah. Kita juga harus apa? Menurut. Penurutan. Memang benar, kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Namun apa? Hidup kita juga harus penuh dengan penurutan. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Dia mau kita melakukan apa yang diperintahkan. Bukan apa yang kita mau. Seperti pelajaran kemarin. Saya kasih contoh apa? Kain dan Habel. Kain melakukan apa yang dia mau. Dia suka. Tuhan terima persembahannya? Tidak. Tuhan tidak terima. Habel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menurut. Tuhan terima? Tuhan terima permintaan
apa? Persembahannya. Karena penurutan. Penurutan. Dan hari Sabat bicara tentang penurutan. Apakah kita menuruti apa yang Allah perintahkan atau tidak? Sebagai sebuah kesimpulan, Keluaran memperjelas bahwa Tuhan bukanlah tempat, adalah tujuan dari orang-orang yang dibebaskan. Di satu sisi Tuhan adalah persyaratan untuk kebebasan, orang yang mereka diundang untuk dinikmati, dan di sisi lain Tuhan merupakan akhir dari pemenuhan. Jadi Keluaran memperjelas bahwa Tuhan adalah tempat untuk menjadi tujuan kita. Kenapa saya katakan Tuhan adalah tempat menjadi tujuan kita? Karena dialah yang apa? Yang dapat membebaskan kita. Tuhan juga memberikan persyaratan untuk kebebasan kita. Persyaratannya, ikuti aku. Dan Tuhan juga yang memberikan undangan untuk kita nikmati. Apa undangannya? Hari Sabat. Tuhan juga merupakan akhir dari pemenuhan untuk kita. Apa pemenuhan? Dia juga yang memenuhi keselamatan kita. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak dapat bertemu pada saat ini. Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena kasih Tuhan, kita juga tidak dapat hidup bahagia sebagaimana yang Tuhan inginkan. Semua karena Tuhan. Tuhan yang melakukannya untuk kita. Pertanyaannya, setelah semua Tuhan lakukan, apakah kita ikut perintah Dia? Tergantung saudara dan saya. Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan tentang pelajaran sekolah sahabat kita.